Sistem Necromancer. Bab 120 sampai dengan 122. Bab 120. Menunggu gelap. Di luar komunitas, Li Yahong dan yang lainnya semua menunggu di luar. Di atas gerobak datar, tergeletak seorang gadis yang berlumuran darah dan wajahnya pucat. Dia adalah adik perempuan di antara saudara laki-laki yang terakhir kali diselamatkan di hotel. Saya mendengar Li Yahong menyebutkannya. Nama saudara laki-lakinya adalah Jia Zeng, dan nama saudara perempuannya adalah Jia Yingying. Ketika mereka masih muda, mereka mengalami cedera tulang belakang karena kecelakaan mobil pengobatan. Mereka tidak bisa berdiri. Berdasarkan kondisi medis saat ini, cedera seperti ini tinggal menunggu kematian. Wang Ke hanyalah seorang perawat magang. Dia bisa membalut dan mengobati luka sederhana. Tapi untuk luka tembak yang menembus tubuh, dia akan mati lebih cepat jika dia mengotak-atiknya. Tolong selamatkan adikku. Dia mengalami nasib buruk sejak dia masih kecil. Tolong selamatkan dia dan aku akan menjadi sapi atau kudamu. Melihat Wu Heng keluar, saudaranya Jia Zeng berlutut di tanah dan melakukan kowtow beberapa kali. Semua orang tahu bahwa mereka tidak dapat diselamatkan. Mari kita lihat apakah Wu Heng dapat menemukan cara untuk menyelamatkan orang. Wu Heng melirik beberapa orang dan berkata, "Kamu tetap di luar." Li Yahong mendorongnya untuk mengikutiku. Apakah dia bisa diselamatkan atau tidak tergantung pada keberuntungannya. Dia tidak ingin melihat seseorang mati seperti ini, tapi dia tidak bisa mengatakan apakah dia bisa diselamatkan. Li Yahong mendorong troli dan mengikutinya ke komunitas. Anda masih dapat mendengar suara Jia Zeng dari belakang. Terima kasih, terima kasih. Masuk ke dalam komunitas. Biarkan kerangka itu membawa gadis itu ke sebuah ruangan. Rumah itu penuh dengan botol, toples, perkakas, dan bahan obat giling. Wu Heng berkata kepada kerangka kurcaci itu, "Mari kita lihat apakah kita masih bisa menyelamatkannya." Kerangka kurcaci itu berjongkok dan membuka perbannya. Darah dari drum besar itu muncrat, dan darah segera menyebar kemana-mana. Periksa sebentar lukanya. Dia mengeluarkan pisau bedah dari samping dan mulai memotong daging di sekitarnya. Jari-jari yang layu dimasukkan langsung ke dalam daging dan mengeluarkan peluru di dalamnya. Kemudian dia mengeluarkan bubuk merah dari lemari di sampingnya, menaburkannya pada luka, dan menjahitnya. Wu Heng tahu ramuan ini. Daun bunga merah setan merupakan bahan ramuan penyembuh. Setelah luka dijahit, diberikan obat. Warna kulit gadis itu langsung membaik, tidak seperti putih seperti kertas pada awalnya. Serahkan padamu. Wu Heng menepuk bahu kurcaci itu dan berjalan keluar. Alkemis tampaknya lebih profesional dari yang dia bayangkan. Setidaknya lukanya bisa dijahit. Melangkah keluar dari koridor, Li Yahong berdiri di depan pintu menunggu. "Bagaimana? Tidak apa-apa. Kamu mungkin perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Tolong tetaplah bersamaku untuk saat ini." Wu Heng terus bertanya, "Ceritakan padaku apa yang terjadi." Li Yahong berkata, "Pada siang hari, sebuah kendaraan tahan ledakan melaju, bergegas ke dalam toko dan mulai menembak secara acak. Yang lainnya juga terluka ringan. Hanya Jia Yingying yang terkena langsung, dan kemudian tembakan menarik perhatian patroli. Skeleton, mereka menembak kerangka itu, dan kerangka itu langsung membunuhnya. Kerangka yang berpatroli semuanya adalah kerangka level 5 dengan jiwa dasar. Wu Heng memberi mereka perintah untuk tidak menyerang manusia. Ini terutama untuk melindungi Li Yahong dan yang lainnya, tetapi juga untuk mencegah beberapa orang yang selamat diserang oleh tim kerangka. Tetapi premisnya adalah Anda tidak bisa menyerang kerangka itu. Setelah pihak lain menyerang, ia akan dinilai sebagai musuh dan akan melakukan serangan balik. Orang-orang ini mungkin tidak tahu apa itu kerangka. Mereka ketakutan ketika melihatnya dan menembak secara langsung. Kemudian, dia dikepung oleh sekelompok tengkorak. Dengan jumlah skeleton yang ada saat ini, dan beberapa skeleton di atas 10, apalagi mereka tidak sempat melarikan diri, bahkan jika mereka masuk ke dalam mobil, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Kecuali itu tank.
Apakah mereka dari penjara? Seharusnya pihak penjara tidak menanggapi penipuan para penyintas dalam 2 hari terakhir ini. Seharusnya mereka sedang mempersiapkan kejadian ini dan berniat membunuh kita semua, kata Li Yahong, wajahnya terlihat jelek. Meskipun pihak lain pada akhirnya mati. Tetapi saya juga merasa takut untuk sementara waktu. Ada situasi di mana Anda berkonfrontasi dengan seseorang di internet, dan orang lain tidak dapat berkata-kata, dan Anda memiliki keuntungan. Tetapi orang di seberangnya langsung membeli tiket dan berhenti di depan rumah Anda. Perasaan menjadi offline sebenarnya sangat buruk. Dalam lingkungan seperti ini, dia benar-benar mengejar dan membunuh seseorang. Keberanian dan energi ganas seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh penjahat biasa. Bagaimana orang-orang di penjara menentukan lokasi di sini? Wu Heng terus bertanya. Saya tidak tahu. Li Yahong berpikir sejenak, lalu berkata, orang-orang baru yang bergabung kemarin telah dipisahkan dan dikurung. Saya tidak tahu apakah mereka ada hubungannya dengan mereka. Sepertinya mereka mencurigai 8 orang kemarin. Tetapi pihak lain seharusnya tidak punya alasan untuk mengungkapkannya. Kecuali Anda pernah melakukan kontak dengan penjara sebelum bergabung. Ayo pergi dan bertanya. Keduanya berjalan menuju tubuh itu bersama-sama. Wu Heng langsung melepaskan percakapan dengan orang mati dan mayat di tanah tiba-tiba duduk. Melihat mereka berdua dengan mata kosong, Wu Heng bertanya langsung, dari mana asalmu? Mayat itu menjawab, penjara Chengnan. Li Yahong menebak dengan benar, seseorang dari penjaralah yang datang untuk membalas dendam. Bagaimana cara mengetahui lokasi bengkel mobil? Penjara memiliki sekelompok orang yang selamat. Mereka lewat di sini dan memberikan perkiraan lokasinya. Saat kami datang, kami melihat tanda bengkel mobil. Wu Heng melirik Li Yahong, yang juga mengerutkan kening. Ini bukan informasi yang diberikan 8 orang kemarin. Sebaliknya, merek Anda sendirilah yang mengungkapkan posisi Anda. Wu Heng terus bertanya, berapa banyak dari kalian yang ada di sini? 12 orang. Apa rencana awalmu? Pergi ke bengkel mobil, tangkap wanita yang menelepon, dan bunuh yang lainnya. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya lagi, dari mana asalmu? Ke utara, lewati Yang Haidian Hotel. Setelah 5 pertanyaan, tubuh itu tergeletak kembali dengan bunyi gedebuk. Sebenarnya, situasinya sekarang sudah sangat jelas. Ada orang yang selamat di sekitar yang mengetahui lokasi bengkel mobil dan memberikannya ke penjara Chengnan. Pihak lain juga merupakan sekelompok orang yang putus asa dan langsung pergi untuk membunuh mereka. Bagaimana menurutmu? Wu Heng bertanya pada Li Yahong. Li Yahong berdiri di sana dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan lembut, hancurkan lawan, atau pindahkan posisi ke tempat lain. Wu Heng mengangguk, periksa mobilnya dan pergi ke penjara Chengnan besok. Bagus. Wu Heng terus bertanya, di mana senjata yang mereka bawa? Itu ada di tangan kami. Kamu belum pernah ke sini sebelumnya. Aku takut ada orang lain, jadi aku biarkan orang lain yang memegangnya. Kirim mereka ke sini, kamu akan lebih berbahaya dengan senjata. Oke, aku akan mengirimkannya saat aku kembali. Li Yahong pergi, dan Wu Heng melihat lagi gadis kecil itu. Dia masih koma, tapi kulitnya sudah agak pulih. Lukanya menjadi lengket karena pengaruh bubuk obat dan tidak lagi mengeluarkan darah. Efek ramuan di dunia sihir masih signifikan. Untung aku punya alkemis kurcaci, kalau tidak aku mungkin harus menunggu kematian secara perlahan. Tidak lama kemudian, Li Yahong kembali dengan membawa senapan dan senapan mesin ringan. Ada juga beberapa pakaian tahan tusukan berwarna biru. Wu Heng berkata, singkirkan seragam anti tusukanmu dan kenakan saat kamu berangkat besok. Oh, oke. Li Yahong pergi dengan mengenakan pakaian anti tusuk lagi. Selanjutnya, Wu Heng melengkapi R2 dengan baju besi. Berdiri dengan pria besar, Anda melihat saya dan saya melihat Anda. Wu Heng mengubah semua mayat di tanah dan kembali ke kediamannya. Keesokan harinya, dini hari, truk berhenti di tengah jalan. Selain 4 truk terakhir,
ada 3 truk besar lagi yang dilas dengan pelat besi dan batang baja. Apakah tidak ada masalah dengan mobilnya? Wu Heng bertanya. Li Yahong mengangguk, tidak masalah, kami memeriksanya tadi malam. Sudah hampir waktunya berangkat, jangan buang waktu. Bagus. Sopir masuk ke dalam mobil, dan Wu Heng juga mengarahkan kerangka tersebut untuk naik ke truk. Kerangka padat tersebut berjalan keluar dari komunitas dan naik ke bak mobil. Wu Heng masih duduk di mobil penumpang, dan ada juga sekelompok kerangka yang tingkatnya sedikit lebih tinggi seperti tengkorak besar, basen, dan bawudong. Ketika semuanya sudah siap, mengambil walkie-talkie dan berkata, ayo pergi. Semua mobil mulai berbaris dalam antrian panjang, dan melaju ke depan. Perjalanannya memang mulus. Bahkan tidak memperhatikan zombie yang tersebar yang sesekali muncul di jalan. Penjara Chengnan. Beberapa pria kuat bertelanjang dada berkumpul untuk bermain kartu. Dikelilingi oleh wanita-wanita dengan pakaian minim dan bekas cambuk di kulit mereka, dia dengan hati-hati mengisi gelas beberapa orang dan membersihkan asbak yang meluap. Menunggu di samping dengan hati-hati. Saudara Long, Lao Liu dan yang lainnya tidak kembali kemarin. Apakah terjadi sesuatu? Pria itu memegang sebatang rokok di mulutnya, menarik wanita yang menuangkan anggur di sampingnya, dan mengulurkan tangannya untuk meremas tubuhnya. Chen Jinlong melemparkan kartu di tangannya dan berkata, sudah waktunya untuk kembali. Tidak ada yang bisa terjadi. Beberapa senjata diambil dari bengkel mobil. Orang-orang desa itu tahu cara menggunakan senjata. Apakah mereka bisa menembakkannya atau tidak adalah satu hal. Tapi Liu adalah pengguna senjata yang baik. Jika kamu tidak tahu cara menggunakannya, kamu masih bisa memukul orang dengan sapuan membabi buta. Chen Jinlong tidak berbicara, dan tidak ada berita yang datang sepanjang hari. Saudaraku, harap berhati-hati malam ini dan bawa orang ke sana untuk melihatnya besok. Saudara Long, apakah kamu takut geng dari bengkel mobil akan datang? Bukankah ini agak mengkhawatirkan? Kita memiliki pagar yang tinggi. Kecuali mereka bisa terbang, mereka akan dipukuli ketika mereka datang. Chen Jinlong mengangguk, berhati-hatilah selalu. Ikuti saja instruksi saya. Bagus. Pada titik ini, saya kehilangan minat bermain kartu. Melempar kembali kartu di tangan mereka ke atas meja. Mereka masing-masing meninggalkan ruangan dan bersiap sesuai pesanan. Malam gelap dan suram. Konvoi tersebut melakukan perjalanan dalam kegelapan dan memasuki desa di bawah penjara. Disinilah mereka berdagang senapan sebelumnya. Tidak ada zombie, dan tidak ada tingkat penjara. Semua orang turun dari mobil. Sejumlah besar kerangka melompat keluar dari mobil, dan terdengar suara tulang bergesekan. Qiangzi, kalian semua tetap di sini dan jaga mobilnya. Bagus. Yang mulia, saya akan pergi bersama Anda. Saya ingin membalaskan dendam saudara perempuan saya, kata Jia Zeng langsung. Adikmu belum mati, jadi kenapa harus balas dendam? Ikuti perintahku dan perhatikan walkie-talkie. Datang dan jemput kami jika ada bahaya, kata Wu Heng langsung. Jia Zeng ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dia merasa tidak ada gunanya mengikutinya. Kekuatan bertarungnya tidak sekuat kerangka. Saya hanya bisa mengangguk dan setuju, dan melakukan urusan saya sendiri dengan baik. Mengonfirmasinya dengan semua orang. Wu Heng melanjutkan, ayo pergi. Hore, tentara kerangka, memanfaatkan kegelapan, dengan cepat bergerak maju. Setelah berjalan sejauh tertentu, dari kejauhan, Anda bisa melihat penjara dengan lampu sorot menyala. Lampu sorot, di sini juga terdapat peralatan seperti pasokan listrik. Meskipun saya terkejut bahwa penjara dapat diterangi, situasi di dinding juga terlihat jelas. Pagar tersebut berjarak sekitar 6 meter, dengan pagar kawat berduri di bagian atasnya. 4 menara, semuanya dilengkapi dengan lampu sorot. Selain orang-orang yang berpatroli dengan senapan di punggung, 2 senapan mesin juga terlihat. Tim berhenti bergerak maju dan bersembunyi di kegelapan. Li Yahong mendekat dan berkata dengan lembut, apa yang harus saya lakukan?
Tampaknya tidak mudah untuk bertarung. Saya tidak percaya mereka tidak mengantuk sampai hari mulai gelap. Bab 121. Gadis kecil memiliki beberapa keterampilan. Jika pertarungan di tanah datar, meski lawan punya senjata, sebenarnya tidak terlalu sulit. Dengan jumlah skeleton yang ada saat ini, kita bisa menyerbu sepenuhnya dan meratakan posisi lawan. Tetapi situasi yang dihadapi lebih mirip dengan pengepungan kecil. Tembok sepanjang 6 meter ini memang terlihat tidak tinggi, namun tidak mudah untuk didaki. Apalagi karena lawan sudah lama berada di penjara, mustahil bagi mereka untuk tidak melakukan persiapan untuk berjaga-jaga dari gelombang zombie. Jika gagal, mereka akan menggunakan seluruh pertahanan mereka melawan gelombang zombie di kerangka tersebut. Pada saat itu, meskipun serangannya berhasil, kerugiannya akan besar. Dan memilih untuk bertarung dengan Krishna. Selain menunggu lawan paling mengantuk dan lelah, juga karena skeleton tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, sehingga lebih menguntungkan membunuh makhluk di malam hari. Semua kerangka merendahkan diri dan bersembunyi di kegelapan. Kerangkanya sangat tenang dan tidak bersendawa atau kentut seperti makhluk hidup. Saat dalam keadaan siaga, seluruh area menjadi sunyi senyap. Hanya ada sedikit dengungan serangga di kejauhan. Beristirahatlah dan tunggu sampai nanti, kata Wu Heng. Li Yahong mengerti, mengangguk, meringkuk dan mulai memejamkan mata untuk beristirahat. Dari waktu ke waktu, dia mengulurkan tangannya untuk menyebarkan nyamuk yang ada di sekitarnya. Larut malam, saya tidak bisa melihat jari saya. Wu Heng membuka matanya dan melihat ke arah penjara. Lampu sorot masih terang, namun jumlah orang yang menjaga tembok mulai berkurang. Orang-orang di menara bersandar di tembok, seolah-olah mereka juga sedang tidur siang. Orang-orang di tembok bukanlah tentara biasa, mereka semua adalah tahanan atau penyintas yang direkrut sebagai preman. Alangkah baiknya jika bisa berpatroli dengan sopan dan menggunakan lampu sorot. Membiarkan mereka tetap terjaga sepanjang malam, yang tentunya tidak realistis menurut aturan formal. Sekilas, bagian atas pagar itu kosong. Wu Heng mendorong Li Yahong yang sedang berbaring ke samping dan memeluk pahanya dengan bingung. Yang terakhir membuka matanya dan wajahnya menjadi sedikit merah. Bagaimana kabarmu? Wu Heng memberinya isyarat diam, lalu berkata kepada kerangka berkepala besar di belakangnya, biarkan kerangka itu bergerak maju, melambat dan mendekat. Hulala gelombang. Di sekitar lingkungan yang redup, sekelompok sosok tiba-tiba berdiri. Mulai mendekat secara perlahan. Meski begitu, suara langkah kaki dan tulang yang bergesekan masih terdengar jelas di malam yang sunyi. Saat kami berjalan menuju jangkauan lampu sorot, pasukan kerangka putih benar-benar pucat ketika disinai oleh cahaya. Masih tak seorang pun di pagar melirik ke bawah. Kerangka itu terus bergerak maju, berjalan lebih lambat, mencoba berjalan seringan mungkin. Saat itu jaraknya masih lebih dari 500 meter. Tiba-tiba, sesosok tubuh berdiri dari dinding, menguap, membuka kancing ikat pinggangnya, dan langsung menuangkan air keluar. Kerangka itu berhenti seketika, tak bergerak seperti prajurit dan kuda terakota. Wu Heng dan Li Yahong juga melihat pemandangan ini dengan mata terbelalak. Kapanpun Anda tidak buang air kecil, datanglah dan buang air kecil saat ini. Tetapi satu hal yang pasti, jaringan besi di atas pagar kemungkinan besar bukan jaringan listrik dan mungkin tidak dapat dinyalakan. Jika tidak, urin ini dapat dikirim kepadanya. Tentara kerangka berdiri di tempatnya dan tetap diam. Saat pria itu sedang buang air kecil, dia menunduk dengan santai, lalu mengerutkan kening. Dia menggosok matanya dan melihat lagi. Aliran air berhenti tiba-tiba, dan tamparan gelombang menamparkan diriku sendiri 2 kali. Rasa sakit di wajahnya membuatnya semakin terjaga. Saat dia melihat kerangka padat berdiri di bawah lampu sorot, jantungnya hampir berhenti berdetak. Berhantu dan berteriak, ada hantu di luar, maaf. Persetan gelombang. Di kejauhan, Wu Heng juga mengutuk. Beri perintah langsung, serang, panjat tembok, dan bunuh semua yang bersenjata. Hore!
Terdengar suara benturan keras. Semua kerangka membawa pisau dapur dan mulai menyerang, bergegas menuju bagian bawah tembok dengan cepat. Semua orang di dinding juga terbangun oleh teriakan itu. Saling berteriak dan membunyikan alarm. Semua orang mengangkat senjatanya dengan panik dan menunjuk ke bawah ke sepanjang dinding. Saya segera menarik pelatuknya, namun tidak ada peluru yang ditembakkan. Dengan tangan gemetar, dia membuka pengamannya, dan kemudian mulai menembak ke bawah. Bang 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 gelombang. Peluru terkonsentrasi dituangkan ke bawah. Di malam yang redup, tampak seperti jaring besar berwarna oranye yang dijalin, jatuh ke arah kerangka di bawah. Pelurunya berderak ke dalam tanah. Para kerangka menjaga jarak satu sama lain dan berlari dengan langkah panjang. Meskipun kerangka tidak takut dengan peluru, di bawah peluru yang intensif, sebagian besar kerangka masih hancur dan berserakan menjadi tulang putih di tanah. Kekuatan senjata api masih besar. Bang-bang gelombang bang-bang-bang. Segera setelah itu, senapan mesin di dinding mulai menembak. Pelurunya lebih padat dan cepat, seperti mulut besar seekor binatang, menembakkan api yang menyilaukan. Sederet kerangka ditembak berkeping-keping dan berserakan di tanah. Wu Heng dan Li Yahong juga melihat pemandangan di depan mereka dengan sedikit terkejut. Hanya ada sekelompok pasukan lain-lain di tembok, tapi mereka sebenarnya bisa menunjukkan sifat mematikan seperti ini. Ini masih kerangka, dan hanya sedikit tempat yang bisa terkena peluru. Jika yang menyerang adalah orang, saya khawatir jika mereka ditembak jatuh seperti ini, mereka semua akan mati di luar. Para tahanan di penjara benar-benar telah menemukan basis yang bagus. Biarkan senapan keluar untuk mendukung. Wu Heng melanjutkan. Dari bawah dalam kegelapan, sekelompok sosok yang mengenakan pelindung kulit sekali lagi muncul. Mereka berlari keluar dengan cepat, memegang senapan dan senapan mesin ringan di tangan mereka, dan mulai menembak ke dinding. Peluru menghantam dinding dengan suara berderak, menekan semua orang yang menembak sembarangan. Di kam kerangka, hanya crossbow one dan crossbow two yang memiliki bakat membidik. Tetapi inilah yang terjadi sekarang. Tidak harus terlalu tepat, sulit untuk memukul dari bawah, yang utama adalah menekan serangan lawan dan memberikan pencegahan. Efeknya masih sangat jelas. Kecepatan tembakan peluru telah berkurang secara signifikan. Kelompok kerangka telah mencapai bagian bawah tembok. Mereka berkerumun membentuk tangga dari tulang, menginjak tulang rusuk teman mereka saat mereka memanjat. Hanya dalam 1 atau 2 menit, kami sudah setengah jalan dan sudah dekat dengan pagar besi. Tepat ketika dia hendak memanjat dinding, satu demi satu, tong besi dibawa ke tepi. Tong besi dimiringkan, dan cairan di dalamnya mengalir ke bawah tangga kerangka. Pada saat yang sama, bau bensin yang menyengat langsung menyebar ke seluruh area. Kemudian, bahan-bahan yang mudah terbakar dibuang. Hah, gelombang. Api langsung membubung dan menenggelamkan seluruh tumpukan kerangka. Nyala api sepanjang puluhan meter menerangi seluruh langit malam berwarna oranye merah. Hindari api. Wu Heng melanjutkan perintahnya. Hore! Tengkorak yang berkumpul langsung berpencar, menghindari lokasi kebakaran. Terus berkumpul di posisi yang tersisa. Orang-orang yang berada di atas pagar juga mengamati bagian bawah, membawa ember besi dan terus berpindah posisi. Belakang, Wu Heng dan Li Yahong menyaksikan seluruh situasi medan perang. Kerangka berkepala besar dapat digunakan untuk mengendalikan prajurit kerangka, dan masih memberikan hasil yang sangat baik. Terutama, menghindari kebakaran dan terus-menerus melakukan evakuasi atau berkumpul bersama dapat mencapai efek yang lebih terpadu dibandingkan tentara. Kemampuan pertahanan penjara juga mengejutkan. Belum lagi peluru yang ditembakkan dari atas, cadangan bensinnya cukup untuk menahan serangan sejumlah mayat. Ini juga alasan mengapa Wu Heng tidak mau bertarung dengan lawannya. Zombie hanya memiliki sedikit metode serangan, dan sebagian besar didasarkan pada naluri binatang. Tetapi orang-orang berbeda. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk menggunakan berbagai alat dan jebakan untuk mendapatkan keuntungan. Ini seperti bensin.
Wu Heng pernah menggunakan bensin untuk menangani mayat sebelumnya, dan tidak semua orang di penjara itu bodoh, jadi mereka juga memikirkan hal ini. Sekarang digunakan pada kerangka. Bagaimana kalau kita mundur, mengepung mereka selama beberapa hari, dan memaksa mereka keluar untuk pertempuran yang menentukan? Dalam situasi yang ada, skeleton jelas-jelas berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Bahkan jika kemenangan dicapai dengan mengandalkan sejumlah besar kerangka akan hilang. 1.000 kerusakan diri dan 800 kerusakan musuh, belum lagi ada lebih dari 100 orang di penjara. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Pengepungan juga merupakan sebuah metode. Tetapi bagi saya sendiri, saya tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Dia tidak pernah meremehkan para tahanan ini. Mampu menjadi penjahat serius mungkin jauh lebih baik daripada diri Anda sendiri dalam banyak aspek. Selanjutnya, setelah serangan dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Penjara harus diambil hari ini. Wu Heng terus memberi perintah pada tengkorak berkepala besar itu. Biarkan para kerangka mengungsi dan menyerang, dan biarkan ibu laba-laba mulai mengambil tindakan. Di atas tembok penjara, Chen Jinlong mengumpat dengan keras, mendesak orang-orang untuk membawa bensin dan amunisi dan melanjutkan serangan terhadap kerangka tersebut. Dia juga kaget saat mendengar alarm. Dia berlari dengan tergesa-gesa. Setelah kekacauan awal, kini segalanya menjadi lebih baik. Di bawah tembok terdapat lautan api. Hanya ada beberapa posisi di mana kerangka dapat menyerang. Senapan dan senapan mesin hanya dapat fokus menembak pada posisi yang kosong. Sekarang tampaknya ada banyak kerangka ini dan terlihat menakutkan, tetapi tingkat kematiannya hanya sebesar itu. Bahkan tidak bisa memanjat pagar, apalagi mengancam keselamatan diri sendiri. Terlebih lagi, cadangan bensin di dalam penjara cukup, sehingga bagaimanapun mereka menyerang, akan sulit untuk menembus arah tembok. Setelah memastikan bahwa Anda tidak dalam bahaya, suasana hatiku menjadi lebih rileks, dan mataku mulai mencari di kejauhan malam. Asal-usul kerangka tidak sulit untuk dianalisis. Orang yang memberi saya informasi tentang bengkel mobil terakhir kali mengatakan bahwa ada banyak monster kerangka di sana. Mereka datang ke penjara karena takut akan serangan kerangka. Sekarang tampaknya kerangka ini berhubungan langsung dengan bengkel mobil. Sialan, perempuan jalang kecil itu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Chen Jinlong mengutuk dan berkata kepada orang yang sama, bawakan aku trompetnya. Trompet dikirimkan. Chen Jinlong mengambilnya di tangannya dan melihat ke kejauhan, dan berteriak dengan keras, gadis muda di bengkel mobil, saya tahu kerangka ini adalah hasil karya Anda. Apakah menurut Anda hal semacam ini dapat membuat kami takut? Bermimpi saja, tunggu sampai aku melakukannya. Setelah kamu membakar benda-benda aneh ini, aku akan menangkapmu, menjadikanmu budak semua orang, dan menyiksamu sampai kamu mati. Segala macam kata-kata cabul disebarkan ke belakang melalui pengeras suara. Jika di radio, Chen Jinlong menggunakan kata-kata ini untuk memarahi bengkel mobil, dia juga akan berada di atas angin. Sekarang saya tidak keberatan lagi dan saya terus mengumpat. Wajah Li Yahong memerah dan dia sangat marah. Wu Heng tidak berbicara, tetapi terus mengeluarkan beberapa perintah kepada kerangka itu. Sisi lain penjara, lampu sorot terus memindai ke bawah, dan penjaga yang memegang senapan tampak serius. Tidak ada yang aneh di sini. Tetapi tembakan intensif dan kobaran api setinggi langit dari sisi lain juga membuat mereka sangat gugup. Takut akan sesuatu yang mendekat dengan cepat di malam hari. Hah! Tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi menginjak ubin lantai. Semakin dekat dan dekat. Bab 122. Lepaskan aku. Suara pendaratan yang tajam semakin dekat. Penjaga yang tadinya gugup, langsung menjadi gugup. Lampu sorot terus memindai kegelapan di bawah. Dia mengangkat senapannya dan mencari sumber suara. Tetapi lampu sorot menerangi seluruh area di bawah, namun tetap tidak ada sosok apapun. Nyamuk dan ngengat yang mengelilingi lampu sorot setiap hari telah menghilang hari ini. Kosong.
Tetapi suara ketukan, dah, masih ada, semakin dekat, semakin jelas. Semakin tidak terlihat, semakin gugup setiap orang. Wajahnya serius dan dia berkeringat banyak. Tepat ketika semua orang melihat ke bawah. Ah gelombang, selamatkan aku. Tiba-tiba, ratapan menyakitkan datang dari menara di sampingnya. Semua orang terkejut dan segera melihat ke atas. Seekor laba-laba besar memanjat menara, dengan kaki depannya seperti pedang tajam, menusuk dada seorang pria, membuka mulutnya yang ganas dan menggigit separuh kepalanya di bawah pengawasan semua orang. Badan yang digantung di kaki depan langsung lemas. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Mata semua orang membelalak, melihat pemandangan di depan mereka dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa ada laba-laba sebesar itu? Sial, jangan terlalu linglung, teriak seseorang. Semua orang membuka pengaman dengan panik dan mulai membidik monster di atas. Dengan satu gigitan, laba-laba itu menghancurkan lampu sorot di menara. Area di satu sisi langsung tenggelam dalam kegelapan. Dalam kegelapan, benda hitam besar menyebar dari punggung laba-laba raksasa seperti tinta yang meleleh, memanjat seluruh menara dan dinding luar. Bang 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 gelombang. Suara tembakan terdengar, dan peluru ditembakkan ke aliran air hitam yang masuk. Engah kepulan-kepulan gelombang. Suara peluru menembus terdengar. Laba-laba di barisan depan ditembakkan ke saringan. Itu laba-laba, peluru bisa membunuhnya. Detik berikutnya, bang gelombang, laba-laba yang jatuh tiba-tiba meledak, dan asap kuning tebal langsung menyebar. Penjaga di dekatnya menutup mulut dan hidungnya, terbatuk keras, dan berlutut. Segera, dia tenggelam oleh kawanan laba-laba dan menghilang. Ah gelombang, itu laba-laba, sial, itu laba-laba. Lari cepat, ini beracun jika kamu membunuhnya. Teruslah menembak, aku akan membunuh siapa saja yang berani melarikan diri. Buatlah draftnya, kamu tinggal di sini dan menunggu kematian. Ada kekacauan di dinding. Asap tebal mulai memenuhi udara, dan mereka yang tersisa dibanjiri laba-laba satu persatu. Lebih banyak orang mulai melarikan diri dan langsung melawan orang-orang yang menghalangi jalan dari belakang. Saling tembak satu sama lain. Perselisihan internal para penjaga mempercepat serangan laba-laba. Kawanan laba-laba hitam, seperti arus deras, bergerak di sepanjang bagian atas tembok, membunuh semua penjaga, dan terus melonjak menuju tembok yang berdekatan. Ibu laba-laba mengikuti di belakangnya, mengeluarkan kepala manusia dari mulutnya yang ganas. Memutar sutra laba-laba ke arah kerumunan yang melarikan diri di kejauhan. Dia menjebaknya di tempatnya, segera memanjatnya, dan menggantungkan jaring di dinding. Kepanikan menyebar dengan cepat di dalam penjara. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia mulai melihat sekeliling dan tidak punya niat untuk bertarung. Cobalah melarikan diri atau mencari tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu. Seluruh penjara berada dalam kekacauan. Persediaan dan transportasi langsung terhenti. Tidak ada seorang pun, dan mereka membawa peluru dan bensin ke atas pagar, hanya mengikuti kerumunan dan berlarian. Dinding depan masih dipertahankan, tetapi semua orang mulai merasa tidak nyaman dan terus melihat ke arah kerumunan yang melakukan kerusuhan di belakang mereka. Ingin mengetahui apa yang terjadi. Wajah Chen Jinlong juga menjadi jelek. Sampah sialan, bahkan tidak bisa mempertahankan tembok. Monster kerangka padat di depan semuanya dipertahankan, tetapi tembok di belakang tidak dipertahankan. Mereka hanyalah sekumpulan sampah. Bang-bang gelombang. Chen Jinlong menembak dan membunuh seorang pria yang mencoba keluar dari pagar dan mengutuk, teruslah menembak. Jika ada yang berani melarikan diri, saya akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Di penjara, Chen Jinlong memiliki pencegahan yang cukup. Dengan kutukan marah, semua orang kembali ke posisi masing-masing dan melanjutkan menembak. Hanya bagian belakang yang semakin kacau, dan suara pendakian yang padat terus terngiang-ngiang di telinga saya, membawa tekanan yang berat. Dong-dong gelombang. Di bawah dinding, sekelompok kerangka tinggi bergegas ke bawah gerbang.
Sambil memegang kapak api di tangannya, dia mulai mendobrak pintu besi, mengeluarkan suara palu yang keras. Cepat, bensin, bakar monster-monster ini. Tetapi tidak ada respon dari siapapun di belakangnya. Tiba-tiba melihat ke belakang, dia menemukan bahwa sebagian besar orang telah melarikan diri, dan bahkan Chen Jinlong tidak terlihat. Terus melihat sekeliling, sejumlah besar laba-laba menyebar dengan cepat ke sisi ini. Rumput gelombang. Pria itu mengumpat, melepaskan beberapa tembakan cepat ke arah laba-laba di sampingnya, dan tersandung ke bawah. Dalam sekejap mata, bagian atas tembok itu kosong, kecuali laba-laba hitam besar. Gerbang besi di bawah belum dibuka. Tim kerangka telah memanjat tembok dan membuka pintu besi dari dalam. Sejumlah besar kerangka dituangkan ke dalam penjara. Di belakang dinding juga terdapat jaring logam besar. Tetapi benda semacam ini langsung terdorong ke tanah ketika berhadapan dengan sekelompok besar kerangka. Kelompok tengkorak langsung menyerang manusia yang melarikan diri ke dalam. Agak sulit untuk menangkap tembok, tapi di tanah datar, para skeleton lebih unggul. Setidaknya yang melarikan diri adalah manusia. Segera, suara perkelahian di penjara berhenti. Tengkorak yang padat memenuhi ruang terbuka, mengelilingi beberapa bangunan. Di luar penjara, Xiao Xiao melayang kembali dari kejauhan dan berkata, "Paman, orang-orang jahat itu semuanya bersembunyi di dalam rumah, dan kerangka telah mengelilinginya. Semuanya ada di dalam." Wu Heng masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, peluru sangat mematikan. Jangan menembakkan 2 peluru dari sudut manapun, Anda akan mati dan hanya itu. Yah, mereka semua bersembunyi di dalamnya. Coba saya lihat. Wu Heng membiarkan Xiao Xiao masuk ke dalam tubuhnya dan membagikan penglihatannya sekarang. Melihat situasi di dalam penjara secara langsung. Seluruh penjara telah dipenuhi oleh kerangka. Faktanya, tidak banyak orang yang masih hidup yang tersisa di Xiao Xiao Ko. Mungkin dia dibunuh oleh kerangka dalam kekacauan. Wu Heng melihatnya 2 kali dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia membawa Li Yahong, Basen, Baudong dan kerangka lainnya dan langsung masuk ke penjara di dalam tembok. Tanah penuh dengan mayat. Perintah Wu Heng adalah membunuh manusia yang bersenjatakan senjata, dan orang-orang yang meninggal di luar seharusnya adalah preman Chen Jinlong. Seluruh penjara lebih luas dari yang dibayangkan. Anda dapat melihat lapangan basket, lahan kosong, dan beberapa bangunan. Saya tahu ini adalah penjara, tetapi saya tidak tahu di area pabrik mana menurut saya itu. Seluruh penjara sangat sepi. Tidak dapat mendengar suara apapun juga. Xiao Xiao, cari orang jahat itu, berteriak dan mengumpat di dinding. Chen Jinlong seharusnya belum mati. Berjalan jauh, saya belum melihat tubuhnya. Oh, oke. Xiao Xiao langsung terbang. Segera, dia terbang kembali. Menunjuk ke sebuah bangunan di kejauhan, orang jahat besar itu ada di rumah itu, di kamar di lantai 4. Beberapa orang, 4 orang, selain dia ada 3 bibi. Wu Heng mengangguk dan langsung memberi perintah, hindari jendela, ayo pergi ke sana. Lantai 4, pintu. Tim kerangka berkerumun di koridor. Dari sisi lain, terdengar suara seorang pria, orang-orang dari bengkel mobil, saya tahu itu Anda. Kita semua selamat, jadi mengapa membunuh mereka semua? Wu Heng melirik Li Yahong, yang berkata langsung, kaulah yang membunuh mereka semua terlebih dahulu, kami hanya melawan. Jangan katakan itu. Aku melakukan kesalahan kali ini. Aku harus meminta maaf kepada beberapa orang dan membiarkanku hidup. Ini sedikit terlambat bagimu untuk meminta maaf. Li Yahong melanjutkan. Wu Heng memberi isyarat ke samping. Basen berjongkok ke depan, mencabut kawat besi, dan mulai mengerjakan kunci pintu. Dia memiliki kunci perunggu, tetapi dalam situasi ini, dia tidak berniat menggunakannya. Kita semua selamat, dan tidak banyak yang masih hidup. Jika Anda membiarkan saya hidup, beberapa dari mereka akan menjadi dermawan saya. Orang-orang di ruangan itu masih berbicara. Setelah melakukan ini beberapa saat,
Basen berjongkok dan berjalan kembali. Artinya tidak bisa dibuka. Wu Heng kehilangan kesabarannya dan berkata kepada pria besar yang berdiri di koridor, "Pergi dan jatuhkan dia." Dua kerangka raksasa mengenakan baju besi berdiri di koridor. "Jaga agar tubuh Anda tetap rendah dan bersiaplah untuk mengisi daya." Lalu, dia tiba-tiba bergegas keluar. Dengan keras, pintu besi itu terbentur. Pintu besi yang kokoh langsung membuat penyok besar. Kedua kepala itu terus saling bertabrakan, dan dengan keras terjadi penyok besar lainnya. "Sialan, kalian kejam sekali, bukan? Aku sudah memasang seluruh gedung dengan bahan peledak, dan kita semua akan mati bersama." Ruangan itu masih mengumpat dengan keras. Li Yahong menatap Wu Heng dengan ngeri, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Dia sudah meminta Xiao Xiao untuk memeriksanya. Selain Chen Jinlong, ada 3 wanita di ruangan itu. Sama sekali tidak ada bahan peledak, dan karena pihak mereka menyerang secara tiba-tiba, mereka tidak punya waktu untuk memasang bahan peledak. Dong dong dong. Pria besar dan pria besar bergantian memukul pintu keamanan. Kekuatan yang besar menyebabkan seluruh bangunan bergetar. Penyok di pintu menjadi semakin besar dan semakin bobrok. Dong gelombang. Pintu keamanan dibanting hingga terbuka, dan lelaki besar itu langsung bergegas masuk ke kamar. Bang-bang gelombang. 2 tembakan dilepaskan. Chen Jinlong memegang senapan dan melepaskan 2 tembakan berturut-turut. Peluru itu mengenai armor pria besar itu, membentuk penyok seperti sarang lebah. Kekuatan senapan masih menyebabkan pria besar itu mundur 2 atau 3 langkah dan langsung jatuh ke tanah. Tetapi tak lama kemudian, pria besar itu berdiri lagi. Chen Jinlong di dalam ruangan melirik kerangka padat di luar. "Brengsek, cepat atau lambat aku akan kembali dan membunuhmu." Sambil mengumpat, dia menggendong seorang wanita yang sedang jongkok di pojok dengan kepala di tangan. Menyerahkan leher wanita itu dengan satu tangan dan melompat keluar jendela. Wajah wanita itu penuh ketakutan. Saat berada di udara, tubuh Chen Jinlong mulai berubah. Kulitnya menjadi merah dan ditutupi dengan mata merah, dan kelebihan lemak tampak terbakar, memperlihatkan garis otot yang tajam. Bang gelombang. Chen Jinlong meringkuk dan mendarat di tubuh wanita itu. Kemudian, dia terhuyung berdiri dan tertatih keluar. Dia benar-benar membangkitkan kekuatan supernya. Wu Heng sedikit terkejut.